Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Abi Umi TV, official channel YouTube PPTQ Abi Umi Ampel Boyolali. PPTQ Abi Umi dari Ampel untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi kimia. Hari ini kita akan membahas tentang materi termokimia. Materi ini berada di kelas 11 semester 1. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Apa sih itu sistem? Apa sih itu lingkungan? Nah, mari kita perhatikan. Sistem itu merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu segala sesuatu yang berada dan terjadi di sekitar sistem atau berada di luar sistem. Misalnya, pada percobaan reaksi yang berada di dalam gelas kimia dan kita ukur suhunya, itu merupakan dari sistem. Sedangkan apabila kita merasakan di sekitar gelas kimia itu hawanya dingin atau panas, itu merupakan lingkungan. Ada apa saja dari jenis-jenis sistem tersebut? Yang pertama itu ada namanya sistem terbuka, yaitu sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi atau kalor dengan lingkungannya. Yang kedua ada namanya sistem tertutup, yaitu sistem yang hanya mengalami pertukaran energi atau kalor dengan lingkungannya saja. Artinya tidak terjadi pertukaran materi. Dan yang ketiga ada materi dari sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak mengalami keduanya, baik pertukaran materi maupun pertukaran energi atau kalor dengan lingkungannya. Contohnya, yang pertama itu merupakan dari contoh sistem terbuka, yaitu gelas kimia yang dibiarkan terbuka. Apabila di dalam gelas kimia tersebut terjadi reaksi, maka misalnya menghasilkan gas, maka gas yang dihasilkan itu akan keluar dari gelas kimia tersebut, dan panas yang dihasilkan juga akan keluar dari gelas kimia tersebut. Yang kedua ada labuan Mayer yang ditutup, itu namanya yaitu sistem tertutup. Nah, apabila gas yang dihasilkan dari reaksi yang terdapat dalam labuan Mayer tersebut, maka gas tersebut tidak akan keluar, tetapi panas yang dihasilkan masih dapat kita rasakan. Artinya panas atau energi atau kalor tersebut akan keluar. Yang ketiga itu contoh dari sistem terisolasi. Contohnya adalah termos. Nah, seperti kita ketahui, termos itu dapat menjaga suhu. Artinya suhu yang terdapat dalam termos tersebut tidak akan berubah. Walaupun berubah, dia akan pelan-pelan berubahnya. Jadi kita tidak dapat merasakan panas dari zat yang terdapat di dalam termos tersebut. Kita juga tidak akan mengetahui adanya gas yang keluar dari termos tersebut, karena sistemnya adalah terisolasi. Selanjutnya adalah entalpi. Apa sih entalpi? Entalpi merupakan kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Satuannya adalah kilojoule. Apabila untuk 1 mol senyawa, maka satuannya adalah kilojoule per mol. Sedangkan untuk perubahan entalpi, yaitu perubahan kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Hitungannya yaitu entalpi di produk dikurangi entalpi pada reaktan atau reaksi. Untuk jenis-jenis perubahan entalpinya, yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau delta HF, yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, yaitu suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Contoh reaksinya yaitu H2 direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, ini 1 molekul H2O yang dibentuk atau yang dihasilkan. Harga delta HF-nya adalah
plus 242 kJ per mol karena 1 mol H2O yang dibentuk. Yang kedua ada entalpi penguraian standar atau delta HD. Ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, reaksinya juga kebalikannya dari entalpi pembentukan standar. Makanya untuk entalpi penguraian standar, reaksinya menjadi H2O menjadi H2 plus setengah O2. Jadi dibalik. Yang semula di reaktan menjadi produk, yang semula di produk menjadi di reaktan. Harga delta H-nya juga dibalik tandanya. Apabila sebelumnya tandanya positif, sekarang menjadi negatif. Yaitu harganya negatif 242 kJ per mol. Yaitu untuk penguraian 1 mol H2O. Yang ketiga ada entalpi pembakaran standar, yaitu delta Hc. Nah, namanya pembakaran berarti yang dimaksud di sini adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada keadaan standar. Yang namanya reaksi pembakaran maka membutuhkan gas oksigen. Karena reaksinya pembakaran sempurna maka menghasilkan gas CO2. Apabila reaksinya adalah reaksi tidak sempurna, pembakaran tidak sempurna, maka menghasilkan gas CO. Lalu selanjutnya ada pembahasan reaksi eksotermik dan endotermik. Yang pertama untuk reaksi eksotermik. Apa sih reaksi eksotermik itu? Yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Jadi suhunya di sini naik. Suhu dari reaksinya. Misalnya awal mula reaksi tersebut suhunya adalah 5 derajat Celcius. Ternyata setelah bereaksi, setelah direaksikan, suhunya menjadi 10 derajat Celcius, maka terjadi kenaikan suhu. Maka reaksi ini merupakan reaksi eksotermik. Nah, diagram dari reaksi eksotermik, kita perhatikan, arahnya adalah ke bawah, yaitu reaktan di atas, produknya di bawah, sehingga harga delta H-nya yaitu kurang dari 0, karena arahnya ke bawah. Nah, sebaliknya, kebalikannya, reaksi endotermik, yaitu reaksi yang menyerap kalor atau menerima kalor. Nah, untuk indikator suhunya yaitu turun. Jadi reaksi apabila terjadi penurunan suhu yaitu merupakan reaksi endotermik. Untuk diagram reaksinya kebalikan dari eksotermik, yaitu arahnya adalah ke atas, reaktannya berada di bawah, sedangkan produknya berada di atas, sehingga harga delta H-nya lebih dari 0. Nah, berarti harga delta H untuk reaksi eksotermik adalah negatif. Harga untuk delta H reaksi endotermik adalah positif. Dan aturan pada persamaan termokimia. Misalnya, ada contoh soal. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Persamaan termokimianya, gas hidrogen direaksi dengan gas oksigen menjadi gas air. Harga delta H-nya adalah minus 286 kJ per mol. Kenapa minus? Karena pada reaksi pembentukan 1 mol air di atas adalah dibebaskan. Karena reaksinya adalah dibebaskan kalornya, tandanya berarti negatif. Atau reaksi ini merupakan reaksi eksotermik. Aturan yang pertama, apabila reaksi tersebut dibalik, maka tanda delta H-nya juga dibalik. Nah, reaksi di atas pembentukan 1 mol apabila dibalik menjadi penguraian 1 mol H2O. Harga delta H-nya dari awal yang minus 286 menjadi positif 286. Aturan yang kedua, jika koefisien reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Nah, apabila reaksi pada contoh kita kalikan 2 koefisien reaksinya, yaitu H2 menjadi 2, setengah O2 menjadi 1 H2O menjadi 2 H2O. Maka delta H-nya juga dikalikan 2, dari minus 286 menjadi minus 572 kJ per mol.
Yang ketiga, kebalikannya, jika koefisien reaksi dibagi X, maka delta H juga dibagi X. Nah, pada contoh soal 1H2, misalnya kita bagi 2 menjadi setengah H2, setengah O2 kita bagi 2 menjadi seperempat O2, dan 1H2O dibagi 2 menjadi setengah H2O. Akibatnya, harga delta H-nya dari minus 282 minus 286 apabila kita bagi 2 menjadi minus 143 kJ per mol. Nah, selanjutnya kita akan menentukan harga dari perubahan entalpi reaksinya. Ada 4 cara. Yang pertama, berdasarkan kalorimeter. Rumusnya dagi larutan sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian harga dari entalpi reaksinya adalah minus Q dibagi mol. Delta H itu merupakan perubahan entalpi, satuannya kilojoule per mol. Q jumlah kalor, satuannya kilojoule. M merupakan massa zat, satuannya gram. C kalor jenis zat, satuannya joule per gram per derajat Celcius. Dan delta T merupakan perubahan suhunya, yaitu dari T akhir dikurangi T awal, satuannya derajat Celcius. Contohnya, pada pembakaran 5,4 gram logam Ag, AR-nya 108, menghasilkan kalor yang dapat menaikkan suhu 100 gram air sebesar 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 4,2, maka berapa perubahan entalpi reaksinya? Yang pertama, kita mencari harga dari kalornya atau Q-nya, yaitu massa air dikali C air dikali delta T. Massa airnya adalah 100, C airnya adalah 4,2, delta T-nya adalah 5, sehingga dihasilkan 2100 Joule atau 2,1 kilojoule. Selanjutnya kita cari molnya dari Ag, yaitu massa dibagi AR. Massanya adalah 5,4, AR-nya adalah 108, sehingga dihasilkan 0,05 mol Ag. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir, penentuan harga delta H-nya, yaitu min Q dibagi mol, yaitu min 2,1 kilojoule dibagi 0,05 mol, sehingga dihasilkan harganya negatif 42 kilojoule per mol. Artinya, pada reaksi pembakaran logam Ag ini membebaskan kalor sebanyak 4,2 kilojoule per mol. Reaksi ini merupakan reaksi eksotermik karena tanda harga delta H-nya adalah negatif. Cara yang kedua itu berdasarkan data delta HF atau data entalpi pembentukan standar. Harga delta H-nya dihitung dari jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan atau reaksi. Contohnya, diberikan data perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu ada delta HF C6H12O6 atau glukosa sebesar 1250 kJ, lalu delta HF CO2 sebesar 394 kJ, dan delta HF H2O 286 kJ. Harga perubahan entalpinya, pertama kita menuliskan persamaan dari pembakaran glukosa yang setara, yaitu di sini 1 molekul C6H12O6 direaksikan dengan 6 molekul O2 menghasilkan 6 molekul CO2 dan 6 molekul H2O. Kita masukkan ke persamaan, karena ada 6 molekul CO2 dan 6 molekul H2O di produk, maka harga delta HF-nya masing-masing dari CO2 dikalikan 6, H2O-nya juga dikalikan 6. Sedangkan di reaktannya 1 molekul C6 H12O6 maka dikalikan 1 atau tetap, dan O2-nya dikalikan 6. Kita masukkan harganya. Nah, untuk O2-nya adalah 0 harga entalpi pembentukan standarnya, karena dia tidak memiliki harga entalpi pembentukan standar, makanya harganya adalah 0, atau pada soal tidak diketahui sehingga harganya adalah 0. Nah, dari operasi perhitungan tersebut diperoleh harga positif 2830 kJ per mol. Nah, ini untuk pembakaran 1 mol glukosa. Cara yang ketiga,
yaitu berdasarkan siklus hukum Hess. Nah, coba perhatikan siklus ini. Ada 3 arah. Yang atas untuk delta H1 itu arahnya panahnya ke kanan. Untuk delta H2 arah panahnya ke kiri bawah, masih searah. Nah, untuk delta H3 itu kebalikannya dari delta H2, arahnya dari kanan bawah. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, pada rumus ini kita ingat pada pelajaran fisika, yaitu pada vektor, jika arah panahnya adalah searah, maka vektor tersebut akan dijumlahkan. Bila kebalikannya, maka akan dikurangi. Nah, dari diagram di atas dapat kita peroleh yaitu delta H3 itu merupakan jumlah dari harga delta H1 dan delta H2. Sehingga apabila kita mencari delta H2, maka delta H3 dikurangi delta H1. Kita masukkan harganya, sehingga diperoleh harga delta H2-nya adalah negatif 890 kJ. Selanjutnya cara yang terakhir, atau cara yang keempat, yaitu berdasarkan data energi ikatan. Nah, rumusnya, energi ikatan di reaksi dikurangi jumlah energi di ikatan di produk. Misalnya, diketahui data energi ikatan rata-rata dari CH 410, FF 159, CF 485, HF 565. Untuk reaksi substitusi 1 fluorometana oleh gas fluor menghasilkan 1,1 difluorometana dan gas hidrogen fluorida. Berapa harga delta H-nya atau perubahan entalpinya? Nah, yang pertama kita tuliskan persamaan reaksinya dari reaksi substitusi tersebut, yaitu CH3F direaksikan dengan F2 menghasilkan CH2F2 dan HF. 1 fluorometana adalah CH3F, gas fluor adalah F2, 1,1 difluorometana adalah CH2F2 dan gas hidrogen fluorida adalah HF. Kita buat kerangkanya. Nah, dapat kita ketahui pada reaktan atau reaksi sebelah kiri ada 3 ikatan CH, lalu ada 1 ikatan CF dan 1 ikatan FF. Di produk ada 2 ikatan CH, ada 2 ikatan CF dan ada 1 ikatan HF. Nah, kita masukkan ke rumusnya sesuai yang tadi, ada 3 ikatan CH, 1 ikatan CF, 1 ikatan FF untuk direaksi, dan di produk ada 2 ikatan CH, 2 ikatan CF dan 1 ikatan HF. Nah, kita bisa eliminasi untuk spesies yang sama. Nah, hasil akhirnya ada 1 ikatan CH dijumlahkan 1 ikatan FF dikurangi 1 ikatan CF dan dikurangi 1 ikatan HF, dimasukkan harganya sehingga diperoleh harga delta H-nya adalah negatif 481 kJ per mol. Nah, demikian materi termokimia yang dapat Ustaz sampaikan. Kita jumpa lagi pada materi-materi kimia yang selanjutnya, yang tentunya akan lebih menarik lagi. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.